Pemirsa, sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah digelar pada hari ini Selasa 17 Februari 2026. Sidang ini menjadi momen penting karena menentukan awal puasa Ramadan bagi umat Islam di Indonesia. Sidang isbat ini akan digelar di Kementerian Agama atau Kemenak Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sejumlah pihak termasuk perwakilan Ormas Islam, BMKG, ahli falak hingga perwakilan lembaga tinggi akan turut hadir. Dalam sidang isbat akan ada 3 rangkaian yang dilakukan. Pertama, tim ahli dari Kementerian Agama akan menyampaikan data posisi hilal atau bulan sabit muda berdasarkan perhitungan astronomi. Data ini menjadi dasar ilmiah awal sebelum dilakukan observasi langsung. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, seluruh pihak yang hadir dalam sidang akan berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Hasil keputusan ini akan dijadikan sebagai acuan resmi pemerintah dan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers. Adapun pemantauan hilal dilakukan serentak di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Data dari berbagai daerah termasuk Jakarta akan menjadi bahan utama dalam sidang isbat sebelum pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, Abu Rahmat menegaskan bahwa keputusan tidak hanya didasarkan pada satu metode saja. Pemerintah memadukan hasil hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat atau pengamatan langsung untuk memastikan penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah dan transparan. Meski sidang isbat pemerintah dijadwalkan pada hari ini, pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki yang digunakan konsisten oleh Muhammadiyah. Maka tidak menutup kemungkinan penentuan awal puasa antara pemerintah dan organisasi muslim berbeda. Terkait kemungkinan perbedaan awal puasa, Menteri Agama Nasaruddin Umar pun memberikan imbauan kepada masyarakat. Menak mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Apalagi menurutnya, Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan tahun sebelumnya tanpa adanya konflik sosial. Lebih lanjut, Menak menyinggung perkembangan gagasan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Namun pada saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama Mabims sebagai dasar penetapan resmi pemerintah. Mabims di sini maksudnya Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Melalui hal tersebut, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah dapat diterima secara bijak oleh seluruh masyarakat.
Apa kelihatannya? Tahu. Kelihatan apa ini? Kayak ada benang-benang dulu. Kan ada penjahit di sana apa? Mana yang disebut? Apa? Silai. Apa kelihatannya? Tahu. Kelihatan apa ini? Kayak ada benang-benang dulu. Kan ada penjahit di sana apa? Mana yang disebut? Apa? Silai. Apa kelihatannya? Tahu. Kelihatan apa ini? Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada kemungkinan perbedaan penetapan awal puasa. Fenomena ini bukanlah hal yang baru, namun selalu menarik perhatian publik karena menyangkut praktik ibadah jutaan Muslim. Kajian astronomi terbaru menunjukkan awal Ramadan 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada dua tanggal berbeda, yakni pada tanggal 18 atau 19 Februari 2026. Perbedaan ini muncul akibat variasi kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan pemerintah dan organisasi Islam. Ramadan bukan sekedar penanda waktu, melainkan juga momentum spiritual yang agung. Karena nilai ibadahnya yang tinggi, penentuan awal Ramadan selalu menjadi perhatian serius, baik dari sisi keagamaan maupun keilmuan. Peneliti BRIN Thomas Jamaluddin menjelaskan bahwa pada maghrib 17 Februari 2026, posisi hilal di Asia Tenggara belum memenuhi kriteria MABIS atau tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dengan demikian, awal Ramadan versi MABIS diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026. Namun sejumlah ormas Islam menggunakan kriteria Turki atau tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Di wilayah Amerika hingga Alaska, hilal sudah memenuhi syarat tersebut, sehingga ada kemungkinan sebagian pihak menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026.
Perbedaan ini bersifat metodologis, bukan prinsip keagamaan. Diketahui bahwa pemerintah atau Kemenak belum menetapkan awal Ramadan. Seperti biasa, penentuan ini dilakukan melalui sidang isbat dengan melibatkan ahli astronomi, ulama, dan ormas Islam. Sementara itu Muhammadiyah diketahui telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah, jatuh pada tanggal 18 Februari 2026 dengan metode hisab wujudul hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU menggunakan metode hisab imkanur ruqyah, yaitu kombinasi perhitungan astronomi dan pengamatan langsung hilal, dan NU akan melakukan ruqyatul hilal pada akhir Sya'ban 1447 Hijriah. Dalam Islam, perbedaan penetapan awal Ramadan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa perbedaan hasil ruqyat antar wilayah adalah konsekuensi alami dari perbedaan matlak. Perdebatan awal Ramadan menunjukkan bagaimana Islam memberikan ruang dialog antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Hisab dan ruqyat bukan saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Terlepas dari perbedaan tanggal, esensi Ramadan tetap sama, yakni menahan diri, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan umat tidak terletak pada keseragaman tanggal, melainkan pada kesamaan niat dan tujuan ibadah. Apa kelihatannya? Kelihatan apa ini? Kayak ada benang-benang dulu. Kita ada penjahit di sana apa? Mana yang disebut? Siloy. Apa kelihatannya? Apa kelihatannya? Kelihatan apa ini?
Kayak ada benang-benang dulu. Bukan ada penjahat di sana apa? Berdasarkan informasi dari pengajar dan pegiat astronomi Ponpes Asalam Sukoharjo, yakni AR Sugeng Riyadi, awal Ramadan 1447 Indonesia antara pemerintah dan Muhammadiyah diprediksi berbeda. Dan untuk informasi selengkapnya berikut kami tampilkan. Halo Tribuners, nggak kerasa ya kita udah masuk ke 2026 dan sebentar lagi nih kita akan melaksanakan puasa. Dan tentunya kalau ngomongin puasa ini rasa-rasanya seperti biasa ya, penentuan awal Ramadan ini pasti menjadi sorotan publik. Kemudian kalau kita lihat dari Muhammadiyah ini telah menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah melalui metode hisab. Sementara dari pemerintah sendiri masih menunggu hasil sidang isbat yang mengacu pada Rukyatul Hilal dan juga perhitungan astronomi. Nah kemudian di tengah dinamika ini, pantauan hilal Ramadan 2026 memang masih menjadi perbincangan ya Tribuners. Bagaimana sih posisi hilal ini secara astronomi? Kemudian apakah kira-kira nih, kalau tebakan Tribuners gimana? Awal puasa bakal seragam nggak? Nah kalau untuk membahas terkait hal ini ya, saat ini Nurma sudah bersama dengan salah satu ahli ilmu falak dan juga astronomi ya. Kita hari ini akan berbincang dengan Ustadz AR Sugeng Riyadi. Beliau merupakan pengajar dan penggiat astronomi, sekaligus Direktur Observatorium dan Kepala Pusat Astronomi di Pondok Pesantren Modern Islam Asalam Sukoharjo, Jawa Tengah. Baik Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Norma, sehat selalu. Mbak Norma juga ya? Iya, alhamdulillah. Baik Ustadz, kalau berbincang soal penentuan Ramadan ini ya, boleh kita mengetahui di awal dulu nih, kira-kira bagaimana posisi hilal Ramadan 1447 Hijriah ini secara astronomi? Baik Mbak Norma, Tribuners yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan ya selamat berbahagia, Ramadan sebentar lagi menyapa kita ya. Detik-detik kita menunggu sidang isbat dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Apapun yang akan terjadi, hakikatnya Ramadan adalah pintu rahmat untuk kita. Jadi kita harus menyambut bahagia ya. Terlepas ada perbedaan, itu adalah ujian untuk keimanan kita. Baik, secara astronomi, satu perhitungan ilmu falak paling kontemporer untuk penentuan awal bulan Ramadan, tentunya kita harus mengetahui dulu kapan bulan Syawal Sya'ban berakhir ya. Nah, untuk mengetahui bulan Sya'ban dan memasuki bulan Ramadan, itu seluruh kriteria, seluruh metode semuanya bermuara kepada perhitungan astronomis gitu ya. Karena perintah Nabi kan sumuli ru'yatihi, hakikatnya itu kita harus berpedoman atau mengacu kepada posisi bulan. Nah, nanti bulan dan matahari itu seolah akan berada pada titik pertemuan yang disebut konjungsi atau bahasa agamanya istima, itu tanggal 17 Februari gitu ya. Hanya 17 Februarinya ini itu secara waktu itu sudah maghrib. Artinya terjadinya justru selepas maghrib, yaitu tepatnya pukul 19 lebih 3 menit 5 detik gitu ya. Jam 7 lah mudahnya untuk kita ingat. Jam 7 malam, matahari dan bulan itu seolah sedang berada dalam jarak terdekat. Kalau fenomena itu bisa kita amati, persis seperti ketika kita melihat gerhana matahari total. Gitu. Jadi Mbak Norma bisa bayangkan, gerhana matahari total, kita orang Indonesia melihat, tetapi posisinya itu jam 7 malam. Bisa dibayangkan, Mbak? Berarti kan posisi matahari sudah berada di ufuk barat dan sudah terbenam. Disitulah di sampingnya matahari itu ada bulan gitu loh. Jadi itu secara astronomis ya, lunasi bulan Sya'ban itu berakhir dan sekaligus lunasi bulan Ramadan akan bermula. Tetapi kan di situ tidak bisa kita katakan akhir dan awalnya karena posisi bulan dan matahari seolah menyatu gitu kan. Sehingga 17 Februari itu syariat umat Islam untuk yang mengamati hilal yang sebagaimana perintah Rasulullah sumu liru'yatihi. Bagi pengamal hisab, yaitu titik di mana akan dihisabnya awal Ramadan, gitu kan. Nah, kemudian kapan mulainya? Ini kemudian orang berbeda di dalam memahami apa itu hilal. Hilal itu terjadi, ada yang memahami setelah gerhana matahari saya nyebutnya ya. Setelah konjungsi itu gerhana matahari fenomenanya, maka setelah itu mau kelihatan atau tidak itu sudah masuk bulan Ramadan.
Nah, itu yang disebut wujudul hilal global begitu ya. Seluruh dunia dianggap sama, atau kalau lokal ya di Indonesia lokal gitu. Lalu ada juga yang memahami hilal adalah ketika bulan dan matahari bertemu itu, bulan nanti itu sudah bisa diamati dengan mata. Nah ya, padahal yang namanya jam 7 malam, jangankan bulan, mataharinya saja sudah nggak mungkin kan? Nah, sehingga pengamal pelihat hilal atau peru'yat hilal pasti 17 sore itu, 17 malam itu mustahil melihat hilal. Bahasa kita mustahil itu 1 Ramadan gitu. Iya. Ya, kemudian pengamal hisab kan ada ya. Oh, pokoknya sudah secara perhitungan selesai itu wujud, maka 17 malam itu sudah masuk 1 Ramadan. Maka bagi Muhammadiyah gitu ya, pengamal hisab yang sudah global begitu, 18-nya berpuasa. Maka diumumkannya Muhammadiyah, kenapa 18 Februari berpuasa? Itu seolah-olah seperti itu suasana astronomisnya antara bulan dan matahari. Kemudian bagaimana pengamal hisab yang dipadu dengan ru'yat, yang disebut imkanu ru'yat. Ya, contohnya pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia peluang melihatnya pun mustahil. Karena apa? Hilal sudah berada di bawah ufuk. Nah, pengamal imkanu ru'yat, termasuk pengamal ru'yat, karena itu tidak kelihatan, maka 17 malam belum Ramadan. Itu adalah Sya'ban terakhir. Digenapkan itu berarti itu menjadi tanggal 30-nya Sya'ban. Sehingga 18 adalah tanggal 30 Sya'ban. Otomatis kalau 30 Sya'ban 18, 1 Ramadannya pasti 19. Begitu logikanya Mbak Nurma. Baik, kemudian kalau menurut Ustadz sendiri, metode apa yang digunakan dalam pantauan hilal Ramadan 2026 untuk di lapangan sendiri begitu? Metode apa saja begitu Ustadz? Yang berlaku di Indonesia ini ada pengamatan ya, mengamati hilalnya ya. Otomatis kalau pengamat hilal itu banyak ya. Namun metodenya ada yang dia itu menggunakan teleskop, ada yang cukup dengan mata, ada yang teleskopnya ini dipadu dengan kamera yang sudah astronomis dan modern, sehingga dia bisa memotret sabit yang meskipun sangat mustahil dilihat dengan mata begitu. Nah, itu semuanya bisa kita terapkan. Karena kita yakin bahwa objek yang dimaksud itu adalah juga hilal itu sendiri ya. Hanya persoalannya kan ada yang mau menggunakan teknologi, ada yang tidak. Ada yang cukup dengan mata sebagaimana Rasulullah begitu. Sehingga variasi sekali metode yang dipakai untuk ru'yat hilal di lapangan. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan ru'yatul hilal ini Ustaz? Baik, ru'yat hilal itu yang pasti cuaca itu paling utama ya. Yang kedua, tinggi hilal. Tinggi hilal itu secara astronomis di bawah 7 mata manusia mustahil melihat. Gitu. Jadi kalau ada laporan di bawah 7 itu ya dia boleh dikatakan klaim. Artinya klaim itu mengaku saja, itu bukan hilal ya. Lalu secara teleskopis gitu ya, itu di bawah 7 tapi ya mungkin sekitaran 5 sampai 6. Nah, itu pun perlu nanti olah foto atau stacking. Sehingga kemungkinan hilal bisa dilihat itu satu, langitnya cerah. Yang kedua, tinggi hilal terus di atas 7, apalagi di atas 10 itu sudah otomatis mata manusia seluruhnya bisa melihat selama langitnya cerah gitu ya. Dan yang nggak kalah penting ya harus dia ini punya pengalaman. Nah. Baik. Kemudian kalau Muhammad dia sendiri kan telah menentukan awal Ramadan ya, metode yang digunakan sendiri menggunakan apa Ustaz? Jadi Muhammad dia mulai 1447 ini itu beralih ya dari dulu wujudul hilal lokal gitu ya, sekarang menjadi imkanu ru'yat global. Imkanu ru'yat global itu artinya apa? Ya peluang di mana bisa diru'yat hilal itu dan berlaku di seluruh dunia, dan itu tidak perlu diru'yat hanya karena imkan. Imkan di sini adalah bahasa secara astronomis, itu memungkinkan diru'yat sehingga dipatoklah tinggi hilal itu 5 derajat. Kemudian elongasi ya dari bulan ke matahari ini 8 derajat. Sehingga bagi Muhammadiyah ketika kemudian sudah men-scanning seluruh wilayah di muka bumi ini menemukan satu titik, kebetulan untuk Ramadan di Alaska itu di atas 5 derajat, elongasi 8, sudah dianggap di seluruh dunia ini sudah masuk tanggal 1. Itulah kalender Hijriah global tunggal gitu ya. Oh ya, berarti kalau mau dia sendiri punya patokan yang ibaratnya kalau sudah satu ini tadi ada keputusan, ini seluruh dunia mengikuti. Betul, begitu ya. Muhammadiyah dimanapun itu ikut keputusan itu. Baik, kemudian mungkin Tribuners ini ada yang cukup penasaran terkait hisab hakiki wujudul hilal. Ini secara gamblangnya atau bahasa bayinya itu seperti apa Ustaz? Yang sebelumnya dipakai Muhammadiyah kan wujudul hilal. Wujud itu artinya ada.
hilalnya sudah ada. Dikatakan ada tadi loh. Jadi dulu di Indonesia, seluruh Indonesia ya, wujudul hilal itu hanya berlaku di Indonesia, pusatnya di Jogja. Oh ya. Artinya kenapa pusat di Jogja? Saat itu perhitungan koordinatnya menggunakan Jogja, Masjid Agung itu ya, Kauman gitu ya, karena lahirnya Jogja di sana. Ketika dihitung ternyata satu syarat pertama sudah konjungsi. Bahasa kita sudah ada gerhana matahari total. Nah, pada saat gerhana matahari total terjadinya itu adalah sudah konjungsi ya. Kemudian setelah maghrib, pada saat matahari terbenam, ternyata dari perhitungan hilalnya itu sudah 0, sekian ketinggiannya. Tidak perlu 7, tidak perlu 10, 0, itu namanya wujud. Gitu. Jadi sudah konjungsi, saat maghrib atau matahari terbenam, hilal itu di atasnya matahari atau di atas ufuk. Udah itu. Berarti sudah terlihat begitu ya Ustaz? Terlihat atau secara ilmu. Secara ilmu. Tadi itu 0,1 itu kan hanya ilmu aja. Iya. 1 derajat ilmu, bahkan sampai 5 pun ilmu. Mata kita mustahil. Iya. Gitu. Oke, baik. Kemudian kalau dari sudut pandang astronomi sendiri, bagaimana kekuatan dari yang metode yang baru saja kita bahas ini, Ustaz? Ya semua metode kalau digunakannya adalah algoritma modern atau astronomi dalam bahasa agama itu falaknya adalah sudah falak yang paling kontemporer, akurasinya sangat tinggi. Karena software itu bahkan kita bisa download lewat Android ya, itu sebenarnya bisa dikatakan bisa mengetahui matahari terbit dari Solo 100.000 tahun yang lalu sampai 100.000 tahun yang akan datang. Jadi saya bisa tahu jam berapa matahari terbit di Solo 100.000 tahun yang lalu, gitu ya, secara simulasi. Bahkan akan ada gerhana matahari 1.000 tahun yang akan datang, 100.000 tahun yang akan datang, itu bisa tahu saking akuratnya software itu, gitu. Atau rumus itu ya. Baik, ini kan nanti kita membicarakan dari sisi metode dari Muhammadiyah. Kemudian kalau yang untuk pemerintah tadi sudah disebutkan di awal juga dengan metode apa ya Ustaz? Pemerintah itu pakai kriteria Imkanur Ru'yat. Terus Imkanur Ru'yat yang dipakai pemerintah mulai tahun 2002 itu adalah New Mabim. Artinya New Mabim itu Mabim yang sudah new. Dulu Mabim itu tingginya minimal 2 derajat, elongasinya 3, gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang ditambah dengan umur bulan 8 jam. Nah, yang New Mabim itu dinaikkan dari 2 menjadi 3. Elongasinya dari 3 menjadi 6,4. Nah, kriteria itu yang dipakai pemerintah, yang sebenarnya dari hisab kalau sudah di atas 3, berarti pemerintah itu bisa kita prediksi akan masuk tanggal. Di bawah 3, nah, itu kita prediksi akan istiqmal gitu. Namun karena pemerintah ini mengayomi semua kalangan umat Islam, menunggu pengamar ru'yat, gitu aja. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah bisa memutuskan cukup dengan, sudah di atas 3, pasti masuk. Di bawah 3, pasti istiqmal gitu. Tapi mengumumkannya itu masih di saku, mengeluarkannya di saku, nunggu setelah Aceh ru'yat, gitu. Kenapa? Karena pemerintah mengayomi semua ormas yang ada di Indonesia. Mudahnya adalah mengayomi NU, mengayomi Muhammadiyah, mengayomi Persis dan semuanya, gitu. Baik, kalau pemerintah kan kita biasanya menunggu sidang isbat ini ya Ustaz. Kira-kira sebenarnya kalau dari sisi astronomi itu perannya dalam sidang isbat sendiri menjadi apa sih Ustaz begitu? Ya, kalau astronomi melihat isbat itu membutuhkan astronomi, karena untuk diputuskannya di sidang isbat, data astronomi itu penting gitu ya. Karena mau nggak mau, karena kriterianya Imkanur Ru'yat, hakikatnya itu kan perlu data astronomi. Iya. Kalau nggak pakai Imkanur Ru'yat gitu ya sudah nunggu saja peru'yat, nggak butuh data-data astronomis. Iya. Yang ru'yat kelihatan masuk, yang ru'yat nggak kelihatan istiqmal gitu. Nah, sehingga sebenarnya peran sidang isbat di sini itu secara hukum agama saja, bukan secara astronomi ya. Apa itu? Ya, bahwa dalam Islam itu untuk penentuan awal Ramadan, karena kita berpuasa itu kan yauma yasumun ya. Berpuasalah ketika orang-orang sedang berpuasa. Sehingga yang berhak memutuskan di situ adalah ulil amri, hakim, atau yang saat yang paling amanah untuk menjadi penentu keputusan. Dan dalam ini Indonesia, itu pemerintah Indonesia adalah mengamanah kepada Menteri Agama. Itu. Karena apa? Itu akan berlaku untuk amalan umat Islam. Sehingga amalan itu akan sah ketika diputuskan oleh hakim, dan hakimnya ini ulil amri, yaitu Menteri Agama gitu. Baik, kemudian kalau Ustaz sendiri, kira-kira di tahun ini kira-kira bagaimana pandangannya? Apakah akan ada terjadi perbedaan kembali, atau mungkin apakah akan ada potensi sama untuk memulai awal Ramadan ini, Ustaz? Baik, awal Ramadan ini saya langsung bisa prediksi ini akan berbeda. Akan berbeda ya. Baik. Kenapa berbeda? Karena satu, Muhammadiyah sudah memutuskan 18
Kemudian Persis sudah memutuskan 19. Itu aja udah beda kan? Iya, betul. Nah, dari dua keputusan ormas besar ini, baik Muhammadiyah maupun Persis, itu sudah beda. Nah, kemudian nanti tinggal menunggu kapan pemerintah, kapan NU akan diprediksi berbeda. Mengapa berbeda? Karena pemerintah jelas nggak terpenuhi. Ya. Kan tadi hilalnya negatif. Di Indonesia untuk Ramadan ini hilalnya negatif. Konjungsinya kok bisa negatif? Nggak usah dikatakan berapa negatifnya. Yang namanya konjungsi kok jam 7 malam, itu pasti hilalnya negatif. Gerhana kok sudah terbenam, pasti nggak bisa melihat gerhana. Kalau negatif, pemerintah pasti istiqmal. Kalau istiqmal 19, padahal Muhammadiyah sudah 19. Sehingga awal Ramadan adalah berbeda. Begitu ya, harus bersabar Mbak Norma. Baik, bersabar ya Tribuners. Nah, kalau biasanya ngomongin Ramadan, ini juga apakah kira-kira nih, kita juga ngomongin sebulan ke depan, Syawalnya juga kira-kira sama nggak Ustaz? Ya, saya melihat secara astronomis itu akan beda lagi Mbak Norma. Berbeda kembali ya. Yang pasti itu kan Muhammadiyah sudah mutusin, Persis sudah mutusin, dan keputusannya beda ya. Muhammadiyah itu nanti 20 Maret, Persis 21 Maret. Pemerintah kemungkinan juga 21 Maret. Kenapa? Karena hilalnya di bawah 3. Ya. Walaupun sudah positif. Gitu di bawah 3. Saya cek ya, kapan konjungsi untuk Syawal? Nah, saya cukup 1 detik aja ngetek. Nah, konjungsinya jam setengah 9 pagi kurang 4. Jam 8, 26 menit, 2 detik. Artinya jam 8 pagi, kita bayangkan lebih 26 ya. Setengah 9 lah. Setengah 9 pagi itu kan matahari di timur. Ya. Saat itu ada bulan yang menutupi matahari gitu. Ada gerhana matahari. Sehingga ketika gerhana mataharinya jam 8, otomatis nanti saat maghrib, bulannya pasti di atas ufuk. Tapi karena perjalanan dari jam 8 sampai maghrib itu belum mencapai 3. Sehingga istiqmal. Lebaran pemerintah istiqmal 21 Maret. Pemerintah jumlah puasanya 30. Muhammadiyah juga 30. 30. Itu prediksinya. Ya. Keputusannya ya Allah yang Maha Kuasa. Iya, jadi kita tetap menunggu ya Ustadz ya. Kemudian kalau melihat perbedaan-perbedaan ini mungkin masyarakat juga sebenarnya penasaran ya. Sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin dan juga dari pemerintah sendiri. Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal. Baik. Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Iya. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda begitu ya Ustaz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustaz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Iya. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya saat itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Nurma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya, kita tahu apa teknologinya? Apa itu? Kalau boleh tahu. Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama. Sudahlah, hilal itu adalah begini. Oke, saya lego. Bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu, Mbak. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya, kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, bisa, sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki. Karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut.
Ya kan? Iya, Kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Intinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Ya tinggal menteri, PP, legawa, selesai. Iya. Ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, kemudian kalau Ustadz ini kan juga berlatar belakang dari dunia pesantren juga ya Ustadz. Kalau dari sisi pesantren dan berkaitannya dengan astronomi, itu peran dalam edukasi penentuan awal bulan sendiri bagaimana Ustadz? Khusus di As-Salam, jadi 2005 itu kita mendapatkan bantuan alat-alat praktikum IPA gitu ya, matematika di lab. Salah satunya adalah kit astronomi, ada 2 teleskop. Saya pakailah untuk melihat bulan gitu, anak-anak senang, akhirnya kita bentuk klub astronomi. Nah, sampai sekarang kita sudah difasilitasi sama pondok itu, ada mobil astronomi, ada laboratorium, ada teleskop, dan semua fasilitas yang paling canggih pun kita punya gitu ya. Sehingga kita juga ajarkan, saya ngajarkan pada santri itu adalah bagaimana dia bisa melihat hilal akhir atau bulan sabit di pagi hari, sehingga untuk latihan ya, itu namanya Urdun Al-Qadim di surat Yasin itu ya. Kemudian juga setiap bulan anak-anak kita ajarkan bagaimana ru'yat saat konjungsi dan ru'yat pasca konjungsi, sehingga bisa punya pengalaman hilal susah kelihatan dan hilal sampai kelihatan. Jadi kita nggak hanya Ramadan sampai Dzulhijjah, anak-anak kita ajarkan meru'yat setiap bulan, sehingga suatu saat dia paham, oh seperti ini ru'yat. Di samping itu juga kita ajarkan bagaimana menghisap, baik menghisap mungkin cukup dengan rumus biasa, juga kemudian menggunakan software atau aplikasi gitu, bahkan simulasi-simulasi yang sudah pas, termasuk mereka sendiri memotret. Contohnya anak mensimulasikan kapan ya nanti ada galaksi Bima Sakti naik pas lokasinya dan waktunya. Nah, dia kemudian membuktikan dan bisa memotret, sehingga ketika mendapatkan foto itu dia bahagia karena itu hasil jerih payah dia menghitung dan akhirnya membuktikan melihat dengan kamera dia sendiri begitu. Jadi bagi kami untuk santri As-Salam, hilal hanya pintu untuk bisa mengagungkan Allah lewat ayat-ayat Allah berupa langit gitu ya. Dan itu sangat banyak. Ada bulan, ada planet, ada bintang, ada nebula, ada galaksi, bahkan komet gitu ya. Semuanya menjadi objek untuk kita kaji. Dan hakikatnya di Al-Quran itu yang diperintahkan Allah gitu ya. Hilal hanya sebagian. Meskipun ada perbedaan, bagi santri As-Salam itu hanya setitik saja dari ayat Allah gitu. Tadi dari mereka belajar di tataran apa saja ini Ustadz mungkin yang mengikuti? Jadi untuk anak-anak kegiatan ini astronomi santri As-Salam itu mereka adalah seluruh santri gitu ya. Yang junior itu Madrasah Sanawiyah gitu, itu anggotanya sekitar 200 sampai 400. Kemudian yang senior itu ya mereka yang tergabung dalam klub, dan kita batasi gitu ya, paling hanya 50 putra 50 putri gitu untuk kelas kibar, yaitu kelas kelas 1 dan 2 SLTA gitu ya. Bahkan putra dan putri ini ya, putra putri tapi terpisah. Iya, begitu Mbak Norma. Baik, berarti dari sejak ibaratnya kalau di sekolah umum ini SMP begitu, sudah mulai untuk berlatih melihat hilal. Betul. Iya. Baik Ustadz, kalau untuk mungkin Tribuners ini yang ada di rumah, bagaimana sih kita menyikapi perbedaan awal Ramadan lah, awal Syawal begitu ya? Karena mungkin Nur Masdi juga kadang mendengar begitu ya, berbagai isu ini muncul, tapi justru menjadi perselisihan begitu, bahan perselisihan antar masyarakat. Jadi gimana cara kita menyikapi perbedaan ini? Yang pertama kita harus tasamuh. Artinya tasamuh itu jangan memaksa bahwa apa pendapat kita paling benar ya. Jadi kita pengen berpuasa awal atau akhir, hargailah yang berpuasa berbeda dengan kita. Tetapi kata kuncinya itu satu, mau mengawalinya lebih dulu atau belakangan, ingat ketika nanti berakhir jumlah puasa kita minimal 29. Yang kedua maksimum 30. Iya. Jadi mau mengawalinya bareng pemerintah akhir Muhammadiyah selama masih koridornya 29-30, silahkan, bagi saya seperti itu. Gitu ya. Hanya untuk kasus tahun ini jangan mengawalinya bareng Muhammadiyah, mengakhiri bareng pemerintah. Itu jumlah puasa 31. Nggak sah itu, karena keluar dari jalur Nabi. Tapi misalnya loh ya, pengen puasanya ikut yang akhir lah. Berarti ikut pemerintah toh. Kemudian lebarannya ikut yang awal, ikut Muhammadiyah kan. Kalau dihitung kok 29, secara syariat itu sah gitu loh ya. Walaupun kalau alasannya golek penak itu nggak sah. Nah, tapi kalau itu dihitung karena 29 yang ngikuti atau itba' Rasul itu sah saja. Jadi sejatinya selama puasa minimal 29 maksimal 30, nggak usahlah saling kita itu mengklaim paling benar. Semuanya saudara kita. Toh besok ketika kita di akhirat loh, kowe kok
Dhisik kok iso mlebu swarga. Kowe kok ya oh jebul mbiyen kabeh bener gitu. Iya, gitu ya. baik. Intinya tetap kita harus kritis ya Ustaz Ya. untuk menyikapi perbedaan ini. Intinya mengamal itu harus ada dasar ilmu, gitu aja ya. Kalau nggak ada dasar ilmu itu berarti salah dan jangan merasa paling benar. Nah gitu. Baik, jadi tetap damai ya semuanya ya Tribunas ya, mau puasa kapan aja. Baik Ustadz, sepertinya kita sudah terbatas waktu ini ya dan sudah berbicara banyak hal ini. Terima kasih sekali untuk kesempatannya Sama-sama, Ustadz, sehat Rumah. selalu dan sukses selalu untuk astronomi klubnya ya di Asalam. kasih. Semoga ini mencetak dari teman-teman yang nantinya juga akan menjadi Ustadz nih. Betul, amin ya. Walaupun memang untuk mengkader itu berat, tapi saya yakin suatu saat Allah akan menakdirkan muncul satu dua yang bisa meneruskan. Iya, begitu Tribuners. Dan memang terkait perbedaan penetapan awal Ramadan, sebenarnya bukan semata soal angka saja dan soal perhitungan, tapi juga terkait metode dan tradisi yang sudah lama berkembang juga ya Ustadz. Baik hisab, ru'yat, dan lain sebagainya metode yang telah digunakan ini memiliki dasar ilmiah dan juga landasan keagamaan dari metode adat sendiri masing-masing juga. Seperti itu. Yang terpenting ini perbedaan jangan sampai menggerus persatuan ini ya kita ya, persatuan umat. Dan juga di tengah kita ingin memulai di bulan Ramadan ini ya Ustadz, kita tetap damai dan juga tetap semangat untuk puasanya. Sampai jumpa kembali Tribuners. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak Nurma. Sampai jumpa kembali Tribuners. Terima kasih. Ya, benar. Dan yang lain ada apa namanya kegiatan lain atau misalnya ada seremoni yang dilaksanakan itu kan gitu. Lalu yang dari kita mungkin jadi imam buka di sekolah langsung ke persidangan tidak melihat seperti itu. Mungkin sebelumnya saya mau ditanyakan atau sebenarnya tidak. Menyatakan juga dari terbuka. Karena 43 dari PDIP dari 2026 dari PSS, aku kami serangan sampai mati itu tertangkap setelah sisa. Saya akan saudara siap ini ya. Terus terkait dengan ru'yah yang saudara hadir itu ada berapa orang? Satu orang. Nanti kita minta tolong nanti pastikan nama dan kelengkapan nama, alamat, umur, kerjaannya gitu ya. Untuk isian siapa nama. Baik, karena kita akan langsung laksanakan pengamatan hilal. Pemirsa, menjelang penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah, proses pengamatan hilal kembali menjadi perhatian utama. Ru'yatul hilal adalah kegiatan melihat langsung bulan sabit pertama setelah ijtimak sebagai penanda masuknya bulan baru Hijriah, yang dilakukan pada saat matahari terbenam dengan bantuan metode observasi dan perhitungan astronomi. Pengamatan hilal menjadi langkah penting untuk memastikan kapan umat Islam mulai beribadah puasa. Tahun ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyiapkan pemantauan intensif selama 2 hari berturut-turut melalui jaringan pos observasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebanyak 37 titik pengamatan disiapkan untuk melakukan ruqyat hilal pada 17 dan 18 Februari 2026. Pengamatan ini dipadukan dengan perhitungan astronomi atau hisab agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat menjadi bahan pertimbangan resmi pemerintah. Berdasarkan perhitungan hisab saat matahari terbenam pada Selasa 17 Februari 2026, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk. Mengutip dari Instagram @infobmkg, tingginya berkisar antara sekitar minus 2,4 derajat di wilayah timur. Secara astronomis, kondisi ini membuat kemungkinan terlihatnya hilal sangat kecil. Berikut gambaran datanya. Tinggi hilal minus 2,41 derajat di Jayapura hingga minus 0,93 derajat di Tua Pejat. Elongasi geosentris 0,94 derajat di Banda Aceh hingga 1,89 derajat di Jayapura.
Fraksi iluminasi bulan 0,01% di Sinabang hingga 0,05% di Jayapura. Untuk umur bulan, minus 3,07 jam di Jayapura hingga minus 0,16 jam di Banda Aceh. Kemudian untuk lak atau selisih waktu bulan terbenam setelah matahari sebagai berikut, 8,27 menit di Jayapura hingga minus 3,11 menit di Tua Pejat. Data ini menunjukkan bahwa ijtimak atau konjungsi belum sepenuhnya terjadi saat matahari terbenam di sebagian wilayah di Indonesia. Tinggi hilal yang masih negatif berarti posisi bulan masih berada di bawah garis cakrawala. Dengan elongasi yang masih sangat kecil, hilal secara teori belum memenuhi kriteria visibilitas. Namun demikian, pengamatan tetap dilakukan sebagai bagian dari prosedur ilmiah dan dokumentasi astronomis. Hilal pada 18 Februari 2026 diprediksi sudah memenuhi kriteria situasi berbeda dan diperkirakan terjadi pada Rabu 18 Februari 2026. Data hisap menunjukkan posisi hilal sudah berada cukup tinggi di atas ufuk saat matahari terbenam. Rentang parameter pada tanggal tersebut antara lain, tinggi hilal sekitar 7,6 derajat hingga 10 derajat elongasi geosentris di kisaran 10,7 derajat sampai 12,2 derajat. Fraksi iluminasi mendekati 1% umur bulan sudah lebih dari 20 jam lak waktu terbenam bulan setelah matahari mencapai 35 hingga 45 menit. Angka ini telah melampaui ambang kriteria yang ditetapkan oleh Mabims, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Secara teoritis, peluang terlihatnya hilal menjadi jauh lebih besar pada tanggal tersebut. Keterlibatan BMKG tidak hanya pada penyediaan lokasi, tetapi juga dukungan data teknis. Deputi Bidang Geofisika Nelly Florida memastikan bahwa data hisap detail telah dibagikan kepada para pengamat sebagai panduan lapangan. Sementara itu, jajaran teknis yang diwakili Afakhri Rajab menjelaskan bahwa seluruh laporan rukyat dari berbagai daerah akan direkap dan diserahkan ke pemerintah sebagai bahan pertimbangan resmi. Masyarakat juga dapat memantau proses observasi melalui siaran langsung yang disediakan oleh BMKG di laman pemantauan hilal mereka. Keputusan resmi awal Ramadan tetap berada di tangan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui sidang isbat. Dikutip dari kalteng.kemenak.co.id, sidang dijadwalkan berlangsung pada 17 Februari 2026 dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Forum ini akan dihadiri berbagai unsur mulai dari perwakilan ormas Islam, ahli falak, pakar astronomi, hingga lembaga negara terkait. Menurut Dirjen Bimas Islam Abu Rahmat, sidang akan melalui 3 tahap utama, yakni pemaparan data hisap, verifikasi hasil rukyat dari berbagai titik, lalu musyawarah penetapan keputusan. Penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah sendiri mengikuti integrasi metode hisap dan rukyat, sejalan dengan panduan Majelis Ulama Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menambahkan bahwa sejumlah lokasi strategis termasuk kawasan IKN dipertimbangkan sebagai titik rukyat potensial pada tahun ini. Karena itu, meski data astronomi sudah memberi gambaran kuat, masyarakat tetap diimbau menunggu pengumuman resmi hasil sidang isbat sebagai dasar penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Sebagai informasi pemirsa, sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah digelar pada hari ini Selasa 17 Februari 2026. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama melakukan pemantauan bulan atau Rukyatul Hilal di sebanyak 96 titik di seluruh Indonesia. Untuk pantauan terkini kami sudah terhubung langsung dengan rekan wartawan dari Tribun Papua Barat, yakni rekan Aldi Bimantara.
Baik rekan Aldi, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini terkait pemantauan hilal di Fak-Fak, Papua Barat? Halo, selamat petang Tribuners dan juga saudara sebangsa setanah air yang menyaksikan siaran langsung live pemantauan hilal dimanapun Anda berada. Di sini saya jurnalis Tribun PapuaBarat.com Aldi Bimantara melaporkan langsung dari pusat pemantauan hilal di kampus Tai Al-Mahdi di kawasan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini pantauan situasi terkini sudah berdatangan para petugas dari Kakanwil Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat yang telah berada di lokasi pemantauan hilal sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Nantinya proses pemantauan hilal baru akan dimulai saat lagi dan sekiranya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur aktivitas pemantauan hilal sudah akan dilakukan, dipimpin langsung oleh otoritas Kementerian Agama untuk wilayah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dapat kami informasikan pula, Tribuners dan ataupun pemirsa, kami akan mengupdate informasi untuk Anda terkait dengan posisi ataupun hasil pantauan Rukyatul Hilal langsung dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Ya, benar. Dan yang lain ada kegiatan lain atau misalnya ada seremoni yang lain laksanakan itu kan gitu. Tapi yang dari kita mungkin jadi cuma buka di skor langsung ke persidangan tidak melihat seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau kemudian sudah. Menyatakan kita dari terbuka. Sekarang 43 dari DPP dari 2006 dari PSS akuntansi perhalangan sebagai mati itu tercatat langsung. Saya akan saudara siap ya. Terus terkait dengan ru'yah yang saudara habis itu ada berapa orang? Satu orang. Nanti kita minta tolong nanti memastikan nama dan kelengkapan nama, alamat, umur, kerjaannya, untuk sekian dan siapa nama. Baik, karena kita akan langsung laksanakan pengamatan hilal. Apa kelihatannya? Kelihatan apa ini? Kayak ada benang-benang dulu. Kan ada penjahit di sana apa? Mana yang disebut? Apa? Siloy. Ya.
Kawan lama ini bagus. Ibu takut untuk Halo Tribuners, nggak kerasa ya kita udah masuk ke 2026 dan sebentar lagi nih kita akan melaksanakan puasa. Dan tentunya kalau ngomongin puasa ini rasa-rasanya seperti biasa ya, penentuan awal Ramadan ini pasti menjadi sorotan publik. Kemudian kalau kita lihat dari Muhammadiyah ini telah menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah melalui metode hisab. Sementara dari pemerintah sendiri masih menunggu hasil sidang isbat yang mengacu pada Rukyatul Hilal dan juga perhitungan astronomi. Nah kemudian di tengah dinamika ini, pantauan hilal Ramadan 2026 memang masih menjadi perbincangan ya Tribuners. Bagaimana sih posisi hilal ini secara astronomi? Kemudian apakah kira-kira nih, kalau tebakan Tribuners gimana? Awal puasa bakal seragam nggak? Nah kalau untuk membahas terkait hal ini ya, saat ini Nurma sudah bersama dengan salah satu ahli ilmu falak dan juga astronomi ya. Kita hari ini akan berbincang dengan Ustadz A.R. Sugeng Riyadi. Beliau merupakan pengajar dan penggiat astronomi sekaligus apa kelihatannya? Kelihatan apa ini? Kayak ada benang-benang dulu. Kalau ada penjahit di sana ada apa? Halo Tribuners, nggak kerasa ya kita udah masuk ke 2026 dan sebentar lagi nih kita akan melaksanakan puasa. Dan tentunya kalau ngomongin puasa ini rasa-rasanya seperti biasa ya, penentuan awal Ramadan ini pasti menjadi sorotan publik. Kemudian kalau kita lihat dari Muhammadiyah ini telah menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah melalui metode hisab. Sementara dari pemerintah sendiri masih menunggu hasil sidang isbat yang mengacu pada Rukyatul Hilal dan juga perhitungan astronomi. Nah kemudian di tengah dinamika ini, pantauan hilal Ramadan 2026 memang masih menjadi perbincangan ya Tribuners. Bagaimana sih posisi hilal ini secara astronomi? Kemudian apakah kira-kira nih, kalau tebakan Tribuners gimana? Awal puasa bakal seragam nggak? Nah kalau untuk membahas terkait hal ini ya, saat ini Nurma sudah bersama dengan salah satu ahli ilmu falak dan juga astronomi ya. Kita hari ini akan berbincang dengan Ustadz A.R. Sugeng Riyadi. Beliau merupakan pengajar dan penggiat astronomi sekaligus Direktur Observatorium dan Kepala Pusat Astronomi di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, Sukoharjo, Jawa Tengah. Baik Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Norma, sehat selalu. Mbak Norma juga ya? Alhamdulillah.
Baik Ustadz, kalau berbincang soal penentuan Ramadan ini ya, boleh kita mengetahui di awal dulu nih, kira-kira bagaimana posisi hilal Ramadan 1447 Hijriah ini secara astronomi? Baik Mbak Norma, Tribuners yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan ya selamat berbahagia, Ramadan sebentar lagi menyapa kita ya. Detik-detik kita menunggu sidang isbat dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Apapun yang akan terjadi, hakikatnya Ramadan adalah pintu rahmat untuk kita. Jadi kita harus menyambut bahagia ya. Terlepas ada perbedaan, itu adalah ujian untuk keimanan kita. Baik, secara astronomi, satu perhitungan ilmu falak paling kontemporer untuk penentuan awal bulan Ramadan, tentunya kita harus mengetahui dulu kapan bulan Sya'ban berakhir ya. Nah, untuk mengetahui bulan Sya'ban dan memasuki bulan Ramadan, itu seluruh kriteria, seluruh metode semuanya bermuara kepada perhitungan astronomis gitu ya. Karena perintah Nabi kan sumuli ru'yatihi, hakikatnya itu kita harus berpedoman atau mengacu kepada posisi bulan. Nah, nanti bulan dan matahari itu seolah-olah akan berada pada titik pertemuan yang disebut konjungsi atau bahasa agamanya ijtima, itu tanggal 17 Februari gitu ya. Hanya 17 Februarinya ini itu secara waktu itu sudah maghrib. Artinya terjadinya justru selepas maghrib, yaitu tepatnya pukul 19 lebih 3 menit 5 detik gitu ya. Jam 7 lah mudahnya untuk kita ingat. Jam 7 malam, matahari dan bulan itu seolah sedang berada dalam jarak terdekat. Kalau fenomena itu bisa kita amati, persis seperti ketika kita melihat gerhana matahari total. Gitu. Jadi Mbak Norma bisa bayangkan, gerhana matahari total, kita orang Indonesia melihat, tetapi posisinya itu jam 7 malam. Bisa dibayangkan, Mbak? Berarti kan posisi matahari sudah berada di ufuk barat dan sudah terbenam. Disitulah di sampingnya matahari itu ada bulan gitu loh. Jadi itu secara astronomis ya, lunasi bulan Sya'ban itu berakhir dan sekaligus lunasi bulan Ramadan akan bermula. Tetapi kan di situ tidak bisa kita katakan akhir dan awalnya karena posisi bulan dan matahari seolah menyatu gitu kan. Sehingga 17 Februari itu syariat umat Islam untuk ia mengamati hilal yang sebagaimana perintah Rasulullah sumu liru'yatihi. Bagi pengamal hisab, yaitu titik di mana akan dihisabnya awal Ramadan, gitu kan. Nah, kemudian kapan mulainya? Ini kemudian orang berbeda di dalam memahami apa itu hilal. Hilal itu terjadi, ada yang memahami setelah gerhana matahari saya nyebutnya ya. Setelah konjungsi itu gerhana matahari fenomenanya, maka setelah itu mau kelihatan atau tidak itu sudah masuk bulan Ramadan. Nah, itu yang disebut wujudul hilal global begitu ya. Seluruh dunia dianggap sama. Atau kalau lokal ya di Indonesia lokal gitu. Lalu ada juga yang memahami hilal adalah ketika bulan dan matahari bertemu itu, bulan nanti itu sudah bisa diamati dengan mata. Nah ya. Padahal yang namanya jam 7 malam, jangankan bulan mataharinya saja sudah nggak mungkin kan? Nah, sehingga pengamal pelihat hilal atau peru'yat hilal pasti 17 sore itu, 17 malam itu mustahil melihat hilal. Bahasa kita mustahil itu 1 Ramadan gitu. Iya. Ya, kemudian pengamal hisab kan ada ya, oh pokoknya sudah secara perhitungan selesai itu wujud, maka 17 malam itu sudah masuk 1 Ramadan. Maka bagi Muhammadiyah gitu ya, pengamal hisab yang sudah global begitu, 18-nya berpuasa. Maka diumumkannya Muhammadiyah, kenapa 18 Februari berpuasa? Itu seolah-olah seperti itu, suasana astronomisnya antara bulan dan matahari. Kemudian bagaimana pengamal hisab yang dipadu dengan ru'yat, yang disebut imkano ru'yat. Ya, contohnya pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia peluang melihatnya pun mustahil. Karena apa? Hilal sudah berada di bawah ufuk. Nah, pengamal imkano ru'yat, termasuk pengamal ru'yat, karena itu tidak kelihatan, maka 17 malam belum Ramadan. Itu adalah Sya'ban terakhir. Digenapkan itu berarti itu menjadi tanggal 30-nya Sya'ban. Sehingga 18 adalah tanggal 30 Sya'ban. Otomatis kalau 30 Sya'ban 18, 1 Ramadannya pasti 19. Begitu logikanya Mbak Norma. Baik, kemudian kalau menurut Ustadz sendiri, metode apa yang digunakan dalam pantauan hilal Ramadan 2026 untuk di lapangan sendiri begitu? Metode apa saja begitu Ustadz? Yang berlaku di Indonesia ini ada pengamatan ya, mengamati hilalnya ya. Otomatis kalau pengamat hilal itu banyak ya. Namun metodenya ada yang dia itu menggunakan teleskop,
ada yang cukup dengan mata, ada yang teleskopnya ini dipadu dengan kamera yang sudah astronomis dan modern, sehingga dia bisa memotret sabit yang meskipun sangat mustahil dilihat dengan mata, begitu. Nah, itu semuanya bisa kita terapkan, karena kita yakin bahwa objek yang dimaksud itu adalah juga hilal itu sendiri, ya. Hanya persoalannya kan ada yang mau menggunakan teknologi, ada yang tidak. Ada yang cukup dengan mata sebagaimana Rasulullah, begitu. Sehingga variasi sekali metode yang dipakai untuk ru'yat hilal di lapangan. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan ru'yatul hilal ini, Ustaz? Baik, ru'yat hilal itu yang pasti cuaca itu paling utama, ya. Yang kedua, tinggi hilal. Tinggi hilal itu secara astronomis di bawah 7 mata manusia mustahil melihat. Gitu. Jadi kalau ada laporan di bawah 7, itu ya dia boleh dikatakan klaim. Artinya klaim itu mengaku saja, itu bukan hilal, ya. Lalu secara teleskopis gitu, ya, itu di bawah 7, tapi ya mungkin sekitaran 5 sampai 6. Nah, itu pun perlu nanti olah foto atau stacking. Sehingga kemungkinan hilal bisa dilihat itu satu, langitnya cerah. Yang kedua, tinggi hilal itu di atas 7, apalagi di atas 10 itu sudah otomatis mata manusia seluruhnya bisa melihat selama langitnya cerah, gitu, ya. Dan yang nggak kalah penting, ya harus dia ini punya pengalaman. Nah. Baik. Kemudian kalau Muhammad dia sendiri kan telah menentukan awal Ramadan, ya. Metode yang digunakan sendiri menggunakan apa, Ustaz? Jadi Muhammad dia mulai 1447 ini itu beralih, ya, dari dulu wujudul hilal lokal gitu, ya. Sekarang menjadi imkanur ru'yat global. Imkanur ru'yat global itu artinya apa? Ya, peluang di mana bisa diru'yat hilal itu dan berlaku di seluruh dunia. Dan itu tidak perlu diru'yat hanya karena imkan. Imkan di sini adalah bahasa secara astronomis, itu memungkinkan diru'yat. Sehingga dipatoklah tinggi hilal itu 5 derajat. Kemudian elongasi, ya, dari bulan ke matahari ini 8 derajat. Sehingga bagi Muhammadiyah ketika kemudian sudah men-scanning seluruh wilayah di muka bumi ini, menemukan satu titik, kebetulan untuk Ramadan di Alaska, itu di atas 5 derajat, elongasi 8, sudah dianggap di seluruh dunia ini sudah masuk tanggal 1. Itulah kalender Hijriah global tunggal, gitu, ya. Oh, ya berarti kalau mau dia sendiri punya patokan yang ibaratnya kalau sudah satu ini tadi ada keputusan, ini seluruh dunia mengikuti. Betul, begitu, ya. Muhammadiyah dimanapun itu ikut keputusan itu. Baik, kemudian mungkin Tribuners ini ada yang cukup penasaran terkait hisab hakiki wujudul hilal. Ini secara gamblangnya atau bahasa bayinya itu seperti apa, Ustaz? Yang sebelumnya dipakai Muhammadiyah kan wujudul hilal. Wujud itu artinya ada. Hilalnya sudah ada. Dikatakan ada tadi dulu. Jadi dulu di Indonesia, seluruh Indonesia, ya, wujudul hilal itu hanya berlaku di Indonesia. Pusatnya di Jogja. Oh, ya. Artinya kenapa pusat di Jogja? Saat itu perhitungan koordinatnya menggunakan Jogja, Masjid Agung itu, ya, Kauman gitu, ya, karena lahirnya Jogja di sana. Ketika dihitung ternyata satu syarat pertama sudah konjungsi. Bahasa kita sudah ada gerhana matahari total. Nah, pada saat gerhana matahari total terjadinya itu adalah sudah konjungsi, ya. Kemudian setelah maghrib, pada saat matahari terbenam, ternyata dari perhitungan hilalnya itu sudah 0, sekian ketinggiannya. Tidak perlu 7, tidak perlu 10, 0, itu namanya wujud. Gitu. Jadi sudah konjungsi, saat maghrib atau matahari terbenam, hilal itu di atasnya matahari atau di atas ufuk. Udah itu. Berarti sudah terlihat begitu, ya, Ustaz? Terlihat secara ilmu. Secara ilmu. Tadi itu 0,1 itu kan hanya ilmu aja. Iya. 1 derajat ilmu, bahkan sampai 5 pun ilmu. Mata kita mustahil. Iya. Gitu. Oke, baik. Kemudian kalau dari sudut pandang astronomi sendiri, bagaimana kekuatan dari yang metode yang baru saja kita bahas ini, Ustaz? Ya, semua metode kalau digunakannya adalah algoritma modern atau astronomi, dalam bahasa agama itu falaknya adalah sudah falak yang paling kontemporer, akurasinya sangat tinggi. Karena software itu bahkan kita bisa download lewat Android, ya. Itu sebenarnya bisa dikatakan bisa mengetahui matahari terbit dari Solo 100.000 tahun yang lalu sampai 100.000 tahun yang akan datang. Jadi saya bisa tahu jam berapa matahari terbit di Solo 100.000 tahun yang lalu, gitu, ya, secara simulasi. Bahkan akan ada gerhana matahari 1000 tahun yang akan datang, 100.000 tahun yang akan datang, itu bisa tahu saking akuratnya software itu, gitu. Atau rumus itu, ya. Baik, ini kan nanti kita membicarakan dari sisi metode dari Muhammadiyah. Kemudian kalau yang untuk pemerintah tadi sudah disebutkan di awal juga dengan metode apa, ya, Ustaz? Pemerintah itu pakai kriteria imkanur ru'yat. Terus imkanur ru'yat yang dipakai pemerintah mulai tahun 2002 itu adalah new mabim. Artinya new mabim itu mabim yang sudah new. Dulu mabim itu tingginya minimal 2 derajat, elongasinya 3, gitu, ya.
Nah, kemudian kadang-kadang ditambah dengan umur bulan 8 jam. Nah, yang New Mabim itu dinaikkan dari 2 menjadi 3. Elongasinya dari 3 menjadi 6,4. Nah, kriteria itu yang dipakai pemerintah, yang sebenarnya dari hisab kalau sudah di atas 3, berarti pemerintah itu bisa kita prediksi akan masuk tanggal. Di bawah 3, nah, itu kita prediksi akan istiqmal gitu. Namun karena pemerintah ini mengayomi semua kalangan umat Islam menunggu pengamar ru'yat, gitu aja. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah bisa memutuskan cukup dengan, oh sudah di atas 3, pasti masuk. Oh, di bawah 3, pasti istiqmal gitu. Okay. Tapi mengumumkannya itu masih disaku, mengeluarkannya disaku, nunggu setelah aceh ru'yat. Gitu. Kenapa? Karena pemerintah mengayomi semua ormas yang ada di Indonesia. Mudahnya adalah mengayomi NU, mengayomi Muhammadiyah, mengayomi Persis, dan semuanya. Gitu. Baik, kalau pemerintah kan kita biasanya menunggu sidang isbat ini ya Ustadz. Kira-kira sebenarnya kalau dari sisi astronomi itu perannya dalam sidang isbat sendiri menjadi apa sih Ustadz begitu? Ya, kalau astronomi melihat isbat itu membutuhkan astronomi, karena untuk diputuskannya di sidang isbat, data astronomi itu penting gitu ya. Karena mau nggak mau, karena kriterianya imkanur ru'yat, hakikatnya itu kan perlu data astronomi. Iya. Kalau nggak pakai imkanur ru'yat gitu ya sudah nunggu saja peru'yat, nggak butuh data-data astronomis. Iya. Yang ru'yat kelihatan masuk, yang ru'yat nggak kelihatan istiqmal gitu. Nah, sehingga sebenarnya peran sidang isbat di sini itu secara hukum agama saja, bukan secara astronomi ya. Apa itu? Ya, bahwa dalam Islam itu untuk penentuan awal Ramadan, karena kita berpuasa itu kan sumu, yauma yasumun ya. Berpuasalah ketika orang-orang sedang berpuasa. Sehingga yang berhak memutuskan di situ adalah ulil amri, hakim, atau yang saat yang paling amanah untuk menjadi penentu keputusan. Dan dalam ini Indonesia, itu pemerintah Indonesia adalah mengamanah kepada Menteri Agama. Itu. Karena apa? Itu akan berlaku untuk amalan umat Islam. Sehingga amalan itu akan sah ketika diputuskan oleh hakim, dan hakimnya ini ulil amri, yaitu Menteri Agama gitu. Baik, kemudian kalau Ustaz sendiri, kira-kira di tahun ini kira-kira bagaimana pandangannya? Apakah akan ada terjadi perbedaan kembali, atau mungkin apakah akan ada potensi sama untuk memulai awal Ramadan ini, Ustaz? Baik, awal Ramadan ini saya langsung bisa prediksi ini akan berbeda. Akan berbeda, ya. Baik. Kenapa berbeda? Karena satu, Muhammadiyah sudah memutuskan 18, kemudian Persis sudah memutuskan 19. Itu aja udah beda kan? Iya, betul. Nah, dari dua keputusan ormas besar ini, baik Muhammadiyah maupun Persis, itu sudah beda. Nah, kemudian nanti tinggal menunggu kapan pemerintah, kapan NU akan diprediksi berbeda. Mengapa berbeda? Karena pemerintah jelas nggak terpenuhi. Ya. Kan tadi hilalnya negatif. Di Indonesia untuk Ramadan ini hilalnya negatif. Konjungsinya kok bisa negatif? Nggak usah dikatakan berapa negatifnya. Yang namanya konjungsi kok jam 7 malam, itu pasti hilalnya negatif. Gerhana kok sudah terbenam, pasti nggak bisa melihat gerhana. Kalau negatif, pemerintah pasti istiqmal. Kalau istiqmal 19, padahal Muhammadiyah sudah 18. Sehingga awal Ramadan adalah berbeda. Begitu ya, harus bersabar Mbak Norma. Baik, bersabar ya Tribuners. Nah, kalau biasanya ngomongin Ramadan, ini juga apakah kira-kira nih, kita juga ngomongin sebulan ke depan, Syawalnya juga kira-kira sama nggak Ustaz? Ya, saya melihat secara astronomis itu akan beda lagi Mbak Norma. Berbeda kembali ya. Yang pasti itu kan Muhammadiyah sudah mutusin, Persis sudah mutusin, dan keputusannya beda ya. Muhammadiyah itu nanti 20 Maret, Persis 21 Maret. Pemerintah kemungkinan juga 21 Maret. Kenapa? Karena hilalnya di bawah 3. Ya. Walaupun sudah positif. Di bawah 3. Saya cek ya, kapan konjungsi untuk Syawal? Nah, saya cukup 1 detik aja ngecek. Nah, konjungsinya jam 8:30 pagi kurang 4. Jam 8, 26 menit, 2 detik. Artinya jam 8 pagi, kita bayangkan lebih 26 ya. 8:30 lah. 8:30 pagi itu kan matahari di timur. Ya. Saat itu ada bulan yang menutupi matahari gitu. Ada gerhana matahari. Sehingga ketika gerhana mataharinya jam 8, otomatis nanti saat maghrib, bulannya pasti di atas ufuk. Tapi karena perjalanan dari jam 8 sampai maghrib itu belum mencapai 3. Sehingga istiqmal. Lebaran pemerintah istiqmal 21 Maret. Pemerintah jumlah puasanya 30. Muhammadiyah juga 30. Itu prediksinya. Ya. Keputusannya ya Allah yang Maha Kuasa. Iya. Jadi kita tetap menunggu ya Ustaz ya. Kemudian kalau melihat perbedaan-perbedaan ini, mungkin masyarakat juga sebenarnya penasaran ya. Sebenarnya faktor apa sih Ustadz yang kok bisa sih berbeda gitu ya dari 1, 2, 3 ormas mungkin, dan juga dari pemerintah sendiri. Jadi yang menyebabkan beda itu bukan hilalnya, bukan aturan syariatnya, bukan. Penafsiran kita terhadap apa itu hilal.
Jadi kata kunci dari Rasulullah, awal Ramadan, awal Syawal itu hilal. Hilal. Gitu ya. Hilal itu ya itu bulan pokoknya. Bulan dan bentuknya nanti melengkung. Kemudian orang menafsirkan, nggak perlu melengkungnya dilihat. Oh, ada yang harus dilihat gitu. Sehingga karena berbeda menafsirkan hilal, muncullah kriteria. Kriteria itu nama lain dari hasil penafsiran. Bagi orang Muhammadiyah menafsirkan hilal itu cukup ketika tingginya minimal 5, elongasi 8 di salah satu muka bumi. Bagi Persis kalau sudah astronomis itu di atas 4. Bagi pemerintah ketika hilal di Indonesia minimal 3, elongasi 6,4 gitu. Jadi walaupun di Indonesia di Mekah ya hilalnya itu 4, di Indonesia kok di bawah 3 ya belum. Itulah yang menyebabkan Indonesia sama Saudi bisa beda. Berbeda. Gitu. Jadi kunci perbedaan itu adalah karena berbeda menafsirkan definisi hilal. Dari hilal sendiri. Jadi ada satu kunci, tapi penafsirannya berbeda ya begitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira kalau di masa depan ini Ustadz, apakah metode-metode ini tuh bisa nggak sih kira-kira ibaratnya disamakan begitu atau semuanya itu mengacu pada satu metode saja seperti itu? Iya. Masa lalu tuh bisa, Mbak Norma. Buktinya ketika saya kecil saya kan nggak merasa ada perbedaan Ramadan sama Syawal. Ya. Nah, kenapa? Karena kayaknya saat itu pemersatunya adalah ini keputusan tunggal pemerintah. Siapa yang berbeda ormas. Itu bisa. Jadi metode kekerasan seperti itu mungkin perlu ya untuk menyatukan. Tetapi kedepannya tanpa kekerasan pun bisa. Syaratnya satu, Mbak Norma. Ada satu teknologi yang harus diterima semuanya. Pemerintah, ormas, dan semua kalangan para pemimpin ormas ini menyatukan pemahaman terhadap satu teknologi ini. Gitu. Oke. Ya, kita tahu apa teknologinya? Apa itu? Kalau boleh tahu, Ustaz. Teknologi, bukan teknologi legawa. Nah ini ya. Pemerintah legawa mengakui satu kriteria, Muhammadiyah mengakui satu kriteria, NU satu kriteria, sudah sama. Sudahlah, hilal itu adalah begini. Oke, saya lego. Bahasa Jawanya kan. Nah, hanya teknologi legawa itu belum kita kuasai gitu. Berarti kalau kita simpulkan mungkin bisa ya, kira-kira nantinya ada penyatuan kalender kalau legawa ini tercapai. Betul, bisa, sangat bisa. Ya kita doakanlah suatu saat ada pemimpin yang memang dia memiliki. Karena ketentuannya itu di pimpinannya. Pimpinannya itu legawa, anak buah, bawahan, rakyat, umat, manut. Ya kan? Iya, kita tuh nggak peduli apa yang sebenarnya dibahas di sana kan. Nah, yang dibahas di sana seperti apa, yang penting kita ngikut. Buktinya sekarang itu warga Muhammadiyah ikut keputusan PP. NU ikut keputusan PP, ya kan? Oh, yang ikut pemerintah ikut keputusan menteri. Ya tinggal menteri, PP, legawa, selesai. Iya. Ya kapan itu wallahu a'lam. Baik, kemudian kalau Ustadz ini kan juga berlatar belakang dari dunia pesantren juga ya Ustadz. Kalau dari sisi pesantren dan kaitannya dengan astronomi, itu peran dalam edukasi penentuan awal bulan sendiri bagaimana Ustadz? Khusus di Asalam, jadi 2005 itu kita mendapatkan bantuan alat-alat praktikum IPA gitu ya, matematika di lab, salah satunya adalah kit astronomi, ada 2 teleskop. Saya pakailah untuk melihat bulan gitu, anak-anak senang, akhirnya kita bentuk klub astronomi. Nah, sampai sekarang kita sudah difasilitasi sama pondok itu, ada mobil astronomi, ada laboratorium, ada teleskop, dan semua fasilitas yang paling canggih pun kita punya gitu ya. Sehingga kita juga ajarkan, saya ngajarkan pada santri itu adalah bagaimana dia bisa melihat hilal akhir atau bulan sabit di pagi hari, sehingga untuk latihan ya, itu namanya Urdun Al-Qadim di surat Yasin itu ya. Kemudian juga setiap bulan anak-anak kita ajarkan bagaimana ru'yat saat konjungsi dan ru'yat pasca konjungsi, sehingga bisa punya pengalaman hilal susah kelihatan dan hilal sampai kelihatan. Jadi kita nggak hanya Ramadan sampai Dzulhijjah, anak-anak kita ajarkan meru'yat setiap bulan, sehingga suatu saat dia paham, oh seperti ini ru'yat. Di samping itu juga kita ajarkan bagaimana menghisap, baik menghisap mungkin cukup dengan rumus biasa, juga kemudian menggunakan software atau aplikasi gitu, bahkan simulasi-simulasi yang sudah pas, termasuk mereka sendiri memotret. Contohnya anak mensimulasikan kapan ya nanti ada galaksi Bima Sakti naik pas lokasinya dan waktunya. Nah, dia kemudian membuktikan dan bisa memotret, sehingga ketika mendapatkan foto itu dia bahagia karena itu hasil jerih payah dia menghitung dan akhirnya membuktikan melihat dengan kamera dia sendiri itu gitu. Jadi bagi kami untuk santri Asalam, hilal hanya pintu untuk bisa mengagungkan Allah lewat ayat-ayat Allah berupa langit gitu ya. Dan itu sangat banyak. Ada bulan, ada planet, ada bintang, ada nebula, ada galaksi,
bahkan komet gitu ya, semuanya menjadi objek untuk kita kaji. Dan hakikatnya di Al-Quran itu yang diperintahkan Allah gitu ya. Hilal hanya sebagian. Meskipun ada perbedaan, bagi santri As-Salam itu hanya setitik saja dari ayat Allah gitu. Berarti dari mereka belajar di tataran apa saja ini Ustadz mungkin yang mengikuti Jadi untuk anak-anak kegiatan ini? Astronomi Santri Al-Salam itu mereka adalah seluruh santri gitu ya. Yang junior itu Madrasah Sanawiyah gitu. Itu anggotanya sekitar 200 sampai 400. Kemudian yang senior itu ya mereka yang tergabung dalam klub, dan kita batasi gitu ya. Paling hanya 50 putri gitu untuk kelas kibar, yaitu kelas kelas 1 dan 2 SLTA gitu ya. Bahkan putra dan putri ini ya. Putra putri tapi terpisah. Iya, begitu Mbak Norma. Baik, berarti dari sejak ibaratnya kalau di sekolah umum ini SMP begitu, ya, sudah mulai untuk berlatih melihat hilal. Betul. Iya. Baik Ustadz, kalau untuk mungkin Tribuners ini yang ada di rumah, bagaimana sih kita menyikapi perbedaan awal Ramadan lah, awal Syawal begitu ya? Karena mungkin Nur Masdi juga kadang mendengar begitu ya, berbagai isu ini muncul, tapi justru menjadi perselisihan begitu, bahan perselisihan antar masyarakat. Jadi gimana cara kita menyikapi perbedaan ini? Yang pertama kita harus tasamuh, artinya tasamuh itu jangan memaksa bahwa apa pendapat kita paling benar ya. Jadi kita pengen berpuasa awal atau akhir, hargailah yang berpuasa berbeda dengan kita. Tetapi kata kuncinya itu satu, mau mengawalinya lebih dulu atau belakangan, ingat ketika nanti berakhir jumlah puasa kita minimal 29. Yang kedua maksimum 30. Iya. Jadi mau mengawalinya bareng pemerintah akhir bareng Muhammadiyah selama masih koridornya 29-30 silahkan, bagi saya seperti itu. Gitu ya. Hanya untuk kasus tahun ini jangan mengawalinya bareng Muhammadiyah, mengakhiri bareng pemerintah. Itu jumlah puasa 31. Nggak sah itu karena keluar dari jalur Nabi. Tapi misalnya loh ya, pengen puasanya ikut yang akhir lah. Berarti ikut pemerintah toh. Iya. Kemudian lebarannya ikut yang awal, ikut Muhammadiyah kan. Iya. Kalau dihitung kok 29 secara syariat itu sah gitu loh ya. Walaupun kalau alasannya golek pena itu nggak sah. Nah, tapi kalau itu dihitung karena 29 yang ngikuti atau itba Rasul itu sah saja. Jadi sejatinya selama puasa minimal 29 maksimal 30, nggak usahlah saling kita itu mengklaim paling benar. Semuanya saudara kita. Kok besok ketika kita di akhirat loh, kowe kok di sini kok iso mlebu swarga? Kowe kok ya jebul mbiyen kabeh bener gitu. Iya, baik. Ini ya tetap kita harus kritis ya Ustaz untuk menyikapi perbedaan ini. Intinya mengamal itu harus ada dasar ilmu gitu aja ya. Kalau nggak ada dasar ilmu itu berarti salah dan jangan merasa paling benar. Nah gitu. Baik, ini tetap damai ya semuanya ya Tribuners ya, mau puasa kapan aja. Baik Ustaz, sepertinya kita sudah terbatas waktu ini ya dan sudah berbicara banyak hal ini. Terima kasih sekali untuk kesempatannya Ustaz. Sehat selalu dan sukses selalu untuk astronomi klubnya ya di As-Salam. Semoga ini mencetak dari teman-teman yang nantinya juga akan menjadi ustadz. Betul, amin ya. Walaupun memang untuk mengkader itu berat, tapi saya yakin suatu saat Allah akan menakdirkan muncul satu dua yang bisa meneruskan. Iya, begitu Tribuners. Dan memang terkait perbedaan penetapan awal Ramadan, sebenarnya bukan semata soal angka saja dan soal perhitungan, tapi juga terkait metode dan tradisi yang sudah lama berkembang juga ya Ustadz. Baik hisab, ru'yat, dan lain sebagainya metode yang telah digunakan ini memiliki dasar ilmiah dan juga landasan keagamaan dari metode adat sendiri masing-masing juga. Seperti itu. Yang terpenting ini perbedaan jangan sampai mengerus persatuan ini ya kita ya, persatuan umat. Dan juga di tengah kita ingin memulai di bulan Ramadan ini ya Ustadz, kita tetap damai dan juga tetap semangat untuk puasanya. Sampai jumpa kembali Tribuners. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak Norma. Iya, sampai jumpa kembali Tribuners. Terima kasih.
Download Tribun X sekarang.